Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وسيد الشيخ نووي البنتني وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويوضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدين الآخرة. شيء لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, para pemirsa, wabil khusus salam ta'zim kepada para ustaz, para kiai, para hufadzul Quran, para hamalatul Quran, wabil khusus salam ta'zim kepada gurunda tercinta Ustaz Ahmad Kushairi, matta'ana Allah taala bi tuli hayatihi wa riayatihi. Mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, diberikan panjang umur, dikabulkan hajat dan semua keinginan beliau, terutama yang khusus itu insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairu man sama wa khairu man qam. Bahwa sebaik-baik makhluk di alam semesta ini yang berpuasa dan qiyamul lail pada waktu malamnya. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah ruahkan juga kepada keluarga beliau yang disucikan Allah, kepada para sahabat-sahabat sekalian semuanya, kepada para pengikut, dan mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwan yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masuk kepada ikhtitam majlis kita pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita masuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bagian dari rangkaian ikhtitam kita sebelum masuk bulan Ramadan. Maka sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah sampaikan kepada bulan Ramadan dan kita mengisinya dengan semaksimal mungkin insyaallah. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah biiznillah kita akan membahas satu maqalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishrun, maqalah atau perkataan yang ke-25. An Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya dan Allah memuliakan beliau. La yazalud din wad dunya qa'imaini ay zahiraini, bahwa ad-din, agama, ad-dunya, bersama dunia itu tetap akan bisa berjalan bersama atau tegak bersama, kemudian berjaya bersama, madamat arba'atu asya'a, selama ada 4 perkara. Artinya apa?
Artinya 4 perkara yang dibutuhkan bagi agama beserta dunia supaya bisa jalan beriringan dan bisa memberikan stabilitas secara sempurna untuk keduanya. Apa dari 4 pertama tersebut? Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu bil bina'i lil majhul ay la yamna'una min i'ta'is sa'ili mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'una al wajib 'alaihim. Yang pertama, madamal aghniya, selama al aghniya orang-orang yang berharta itu, la yabkhaluna bima khuwilu, mereka tidak bakhil terhadap apa yang dititipkan oleh Allah. Ay la yamna'una min i'ta'is sa'il, yakni mereka tidak menahan harta mereka ketika diminta oleh para peminta, mimma a'tahumullahu ta'ala, dari sebagian apa yang telah Allah berikan kepada mereka, wala yamna'una al-wajib 'alaihim, dan mereka tidak menahan hal-hal yang wajib atas mereka. Artinya zakat, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Yang kedua, selama para ulama mereka mengamalkan apa yang mereka ilmui atau mereka ketahui. Apa ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, minal amri wan nahyi, berupa perintah dan larangan, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu perintah kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Yang ketiga, yang menjadi pondasi agama dan dunia bisa berjalan beriringan, selama orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang awam, la yastakbiruna amma lam ya'malu, mereka tidak sombong terhadap apa yang mereka tak punya ilmu di dalamnya. Ay la ya'riduna, mereka tidak berpaling dari ilmu tersebut, wala yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu, dan mereka tidak merasa sungkan untuk belajar dari apa yang mereka tak tahu. Yang keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum, ay madamu la yatrukuna ad-dina bi akhdhid dunya. Yang keempat, pondasi tegaknya agama beserta dunia itu, selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka ditukar dengan dunia. Na'udzubillah. Ay madamu, yakni selama mereka tidak meninggalkan agama dengan menukarkannya dengan dunia. Ikhwah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maqalah atau perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang beliau kita kenal sebagai babu madinatil ilmi, sebagai pintu dari kotanya ilmu. Bayangkan bapak-bapak bahwa pintu gerbangnya ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Ketika ilmu itu Allah titipkan banyak sekali zahiran wa batinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pintu gerbang itu maka Allah jadikan melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka kita tahu Sayyidina Ali banyak sekali memberikan kalam-kalam hikmah, perkataan-perkataan yang Masya Allah, yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan masing-masing sahabat dengan kriterianya masing-masing. Maka sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kita percaya bahwa sebagaimana para nabi dan rasul, mereka diberikan kemu'jizatan yang berbeda-beda. Maka la nufarriqu baina ahadim min rusulih, bahwa kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul. Artinya apa? Kita tidak membedakan bahwa semua nabi dan rasul itu adalah min qibalillah, sama dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan dan menyelamatkan umatnya. Adapun kemudian kalau nabi dan rasul diberikan kelebihan masing-masing, bukan berarti nabi dan rasul yang lain yang tak dapat kelebihan itu maknanya kekurangan, bukan. Tetapi biasanya mukjizat para nabi dan rasul itu memang Allah sesuaikan dengan kondisi kaumnya masing-masing. Maka pun seperti itu, pelajaran bagi kita adalah bahwa ternyata umat Islam ini harus bersatu. Tidak bisa Islam ini satu warna, tidak bisa Islam ini satu golongan saja, tidak bisa Islam ini kemudian satu madhab saja, tidak bisa.
Karena bagaimanapun wala yazaluna mukhtalifin atau wala yazaluna yakhtalifun, bahwa umat ini tetap akan punya warna masing-masing selama warna tersebut tidak saling menyalahkan satu sama lain. Bahwa yang hijau merasa saya lebih baik daripada hitam, hitam lebih baik daripada putih, tidak seperti itu. Kalau lihat dari aspek pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua warna beliau pakai. Artinya tidak jadi masalah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti kita ini memang perlu banyak-banyak silaturahim. Perlu banyak-banyak berjalan. Perlu banyak-banyak kita merantau. Perlu banyak-banyak kita ini kemana-mana untuk melihat. Karena mengapa? Karena Allah banyak perintahkan, ambillah i'tibar wahai orang-orang yang punya akal yang sehat. Berangkat ke masjid ini ada yang baik, ambil silahkan. Berangkat ke musholla ini ada yang baik, silahkan diambil. Karena mengapa? Karena itulah tanda-tanda orang yang maju, orang-orang yang baik. Selama mereka mengambil hal-hal yang positif, maka mereka akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, para sahabat itu pun diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau ada sahabat kemudian secara fisik dia ganteng, ada sahabat kemudian setiap kebanyakan Sayyidina Jibril alaihissalam, itu beliau itu mesti menampakkan diri dalam paras atau sosok Dihyat al-Kalbi radhiyallahu anhu. Bayangkan Pak, Sayyidina Jibril memilih sosok, berarti kalau bukan orang istimewa, kenapa Sayyidina Jibril itu memilih? Wajahnya, senyumnya, mungkin aroma tubuhnya, parasnya, kemudian perawakannya, itu dipilih. Sementara para malaikat itu tidak akan senang dengan hal-hal yang buruk. Artinya apa? Ternyata ada kebaikan Sayyidina Dihyat al-Kalbi. Kemudian kita pernah bahas sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan fisiknya yang lemah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kan kalau bahasa kita di Palembang ini ditembung angin mecampak. Saking beliau kurus, kecil, kemudian dia memang agak pendek dibandingkan sahabat yang lain, tapi ternyata dia punya kedekatan yang luar biasa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagai mukmin yang baik, khudz ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang baik, ya sudah, ignore saja, biarkan saja yang tak baiknya. Jadi setiap pada aspek seseorang, supaya kita ini hidup nyaman, supaya hati kita nyaman, diajak orang untuk menghibahi orang lain, bilang, aku tak tahu orang itu kecuali dia itu baik sekali. Maka dalam Islam itulah, dalam salah satu adab di dalam Islam itu, bagaimana pendapat Tuhan tentang ini? Ma'alimtu fihi illa khaira. Saya tak tahu orang itu kecuali bahwa dia ada orang baik. Pak, dia ini begini-begini. Ujungnya bahwa yang jelas menurut penglihatan saya, beliau itu mati dalam kondisi Islam. Bas. Karena orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, nahkumu bil zawahir. Fa ammal bawatin fa hisabuhu ala Allah. Bahwa wajibnya kita ini melihat yang zahir-zahir saja. Adapun hakikatnya di mata Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat yang baik, maka insyaallah kita akan dapatkan yang baik-baik. Nah, berarti ikhwan dimuliakan Allah, Sayyidina Ali pun seperti itu, punya kelebihan, punya ini, punya itu. Tetapi ternyata pada aspek yang lain, ternyata beliau tak bisa melakukan hal yang banyak sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para orang kaya. Karena beliau memilih hidup untuk taqasyuf, menjadi hidup yang sangat sederhana sekali. Semuanya itu ada pilihan. Tapi ingat bapak-bapak, jangan sampai salah kaprah. Jangan menyalahkan bahwa kenapa itu Sayyidina Ali itu miskin. Wah, itu sudah nasib. Tidak. Para sahabat tidak pernah mengatakan saya miskin karena nasib. Mereka miskin karena memilih untuk hidup miskin. Mereka kaya memilih untuk hidup kaya. Yang kaya para sahabat punya alasan bahwa dengan harta yang banyak saya bisa manfaatkan kekayaannya. Yang miskin pikirannya adalah supaya di akhirat itu auditnya tidak lama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang-orang baik itu apapun kondisinya tetap dikaitkan dengan sesudah kehidupan mereka di dunia ini. Artinya mak mano kami hidup di akhirat kaget. Ya Allah, alangkah dikitnya sholat sering bolong, kemudian puasa mungkin sering cak-cak uzur itu. Nah, berarti aku nak milih sedekah. Sedekah dia. Masjid Baitur Rahman masih butuh berapa miliar? 7, tak kasih 8 miliar. Misalnya seperti itu. Ada orang-orang seperti itu, khair silahkan. Tapi juga ada yang memilih jodohnya, amalnya itu berupa apa? Berupa dia puasa sunnah misalnya, qiyamul lail, salat malam, maka kita lihat aspek kebaikan seseorang.
Karena kalau kita melihat kekurangan seseorang, berarti bukan orang yang kurang, tetapi hati kita yang sedang keruh. Ini yang menjadi masalah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, Sayyidina Ali menyatakan bahwa agama beserta dunia itu bisa berjalan beriringan. Artinya agama dengan dunia itu akan menjadi sesuatu yang kompak. Bapak-bapak dimuliakan Allah, bahwa 3 komponen dalam kehidupan manusia ini harus penting. Bahwa dunia, akhirat, dan agama. Maka akhirat dan dunia tidak akan bisa selaras kecuali agama seseorang akan baik. Tapi dalam tatanan masyarakat sosial, praktek-praktek beragama, kemudian kehidupan beragama, atau maju atau tidaknya Islam di tempat kita itu sangat ditopang dengan 4 perkara, kata beliau. Yang pertama, selama orang-orang yang Allah titipkan harta itu, mereka tidak bakhil dengan apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, bahwa memang masuk akhirat itu tidak harus dengan harta. Tapi dengan harta akhirat seorang itu bisa dapat berjaya. Karena kita lihat bapak-bapak, para ulama, kita sesungguhnya ketika menuntut ilmu tidak ada di dalam rumus di dalam Islam menuntut ilmu itu gratis. Tidak kate. Ini kebiasaan yang mungkin harus kita hapuskan dari kehidupan kita di Indonesia. Kita ini hobi yang gratis-gratis. Rumah makan gratis. Bayar juga Pak, cuman wong yang mayari. Ya dah. Wah, di situ ada rumah makan gratis. Ya Ustadz itu yang bayar. Dia cari sponsor. Wah, anak kami Ustadz sekolahnya gratis. Ada yang mayari Pak. Pena butuh duit, buku butuh duit, kemudian asrama butuh duit, air butuh duit, listrik butuh duit. Berarti kita sebagai umat Islam ini jangan membangun mental gratisan. Kalau pacak kita yang gratis ke wong, itu yang penting. Sekarang ini mana ada gratis, mana ada zakat, mana ada musaadah, mana ada bantuan. Nah, ini masalahnya di situ. Mental kita mental musaadah. Mental kita mental penadah, menengadahkan tangan seperti ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka ada satu konsep yang saya sangat suka, ya, bahwa ketika ada seorang yang sekolah, kemudian sekolah tersebut, Ustadz, pokoknya sekolah kami ini wajib bayar. Hatta orang fakir sekalipun wajib bayar. Mak mana mak itu Ustaz? Tidak nyusai. Yang kaya kau kuat berapa? 10 juta, bayar 10 juta. Yang fakir 5.000 bayarkan. Kage anak kami sekolahkan. Supaya apa? Supaya orang tua, Pak. Supaya orang tua tidak berlepas. Karena dengan kata-kata gratis selama ini, Pak, buku gratis, sekolah gratis, baju gratis, budak nih biasanya mucak-ucak. Tidak serius. Tapi kalau sudah orang tua, pokoknya bapak mau susah, mau senang hidup, bapak wajib bayar. Tapi sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kalau sudah bayar, nanti di depan Allah, ini orang tua akan digugurkan taklifnya, bebannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sekalipun aku fakir, aku sudah menyekolahkan anakku dengan uangku sendiri, minimal 10.000 sebulan. Nah, ini ikhwan seperti itu. Jadi jangan bilang anak saya gratis, dapat beasiswa. Iya, beasiswa negara yang bayarkan. Berarti semuanya ada harganya. Maka dikatakan Sayyidina Ali juga dalam salah satu kalamnya, ala lan tanalal ilma illa bisittah sa'umbika bibay'an tafsiliha bibayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Bahwa engkau wahai saudaraku tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang salah satunya dengan kecerdasan, kemudian dengan disiplin, dengan kesabaran, dan bulghah, dengan fulus. Belajar itu wajib. Dan bapak-bapak, Masya Allah, kita dengar ulama-ulama besar kita, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Kita dengar Syekh Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Kita dengar kiai-kiai besar, Kiai Allah Yarham Kiai Dahlan Kandis. Mereka adalah orang-orang anak orang kaya, Pak. Yang mereka bisa berhasil, yang mereka pakai kekayaannya untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Bapak-bapak, kita akan cuma asik mendengar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama besar mereka ke Palembang. Dari Palembang ke Mekah zaman itu butuh duit besar, Pak. Jauh lebih besar dari kita sekarang ini. Berarti ternyata masuk surga itu butuh uang. Nah, tetapi ternyata tidak semua orang itu seberuntung orang-orang kaya. Maka dalam Islam adanya subsidi silang. Maka dikatakan bahwa kalau agama ini mau maju,
Maka komponen yang pertama, orang-orang kaya itu jangan jadi orang yang bakhil. Karena mengapa? Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini dia dapatkan nikmat kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau berapapun kekayaannya, mau berapapun digit yang dia punya, tetap hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwa apapun dan berapapun kekayaan yang kita miliki pasti ada campur tangan jasa orang lain, langsung atau tidak. Pasti, Pak. Ustaz, alhamdulillah kami ini, Ustaz, rumah kami ini, kekayaan kami ini dari keluarga besar kami, Ustaz. Tidak butuh orang lain. Coba sebutkan, kami punya sawah, kami punya peternakan, kami punya konveksi, kami punya apa, kami punya apa. Ya tetap enak naik mobil disopirkan oleh pembantu, butuh ternyata pada orang lain. Maka Pak, berhati-hati kita dengan kata-kata pembantu atau asisten rumah tangga. Kata-kata pembantu itu artinya yang menolong kita, yang membantu kita. Karena kita tidak mampu, karena kita tidak pacak, atau kita merasa gengsi, kita minta bantuan orang lain. Ini loh artinya ternyata konsep manusia tidak akan pernah bisa hidup sendirian, sekalipun dia dalam komunitasnya sendiri. Berarti harta apapun berapapun yang Allah titipkan kepada kita, ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa ternyata dalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta maupun apa? Bagi orang-orang yang ternyata hidupnya fakir dan miskin. Maka ikhwah, berarti untuk menjadikan agama kita maju di tempat kita, kita butuh harta. Masjid butuh toa, Pak. Ya Allah. Kalau Ustaz ana pribadi saya sendiri, kalau ceramah pakai toa kerasa kresek lemah, ada usah ceramah. Apa yang nak kita sampaikan, kita bad mood dari awal. Nah berarti butuh sound system yang bagus ini butuh uang, Pak. Memang butuh uang. Ustaz tuh harus ikhlas, Ustaz. Oh tidak paca. Minyak goreng langka ini pakai apa? Nah merebus bel. Nah ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ternyata memang butuh fulus. Butuh agama ini, butuh dia bikin ini. Kanvas apa-apa, ya pakai duit. Artinya orang-orang yang kaya, orang-orang yang sangat-sangat beruntung pada aspek titipan Allah, maka jangan bakhil. Supaya apa? Supaya harta yang menurut kita milik kita itu hakikatnya bukan. Tapi caranya, tasarrufnya, pakai untuk agama Allah, maka itu dijadikan Allah milik kita sendiri. Kita sudah sangat hafal, Pak. Harta itu cuma 3 saja tuh. Yang dimakan habis, yang dipakai usang, yang dikeluarkan fi sabilillah, maka itu akan menjadi milik kita sendiri. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, berarti yang kita makan, yang kita pakai habis. Tapi yang kita keluarkan, maka itulah yang akan masuk ke dalam liang lahat kita masing-masing. Maka itu dalam satu riwayat ikhwan, ketika seseorang mukmin dia beriman, beramal saleh, dia tutup usianya dengan husnul khatimah. Dan kita berharap husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika masuk, tiba-tiba dia lihat ternyata dijadikan oleh Allah itu kuburannya luas sekali. Maka dijadikan luas, setelah luas itu kemudian dibikin terang sama Allah. Tempat yang sempit, yang pengap, yang tak ada angin sama sekali, tidak ada cahaya sama sekali, tapi ternyata dalam kesendiriannya Allah jadikan tempat itu terang dan luas. Wah, senang hatinya. Ketika senang ternyata datang tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika datang, ini dalam kitab Ad-Darul Akhirah yang dikarang Syekh Mutawalla Sya'rawi. Datang pakaiannya bagus, aromanya wangi, wajahnya tuh menyenangkan dan menenangkan hati. Ketika ditanya, siapa kamu? Datangmu ini, aku sudah sendirian, sudah merasa enak dengan tempat seperti ini, tiba-tiba engkau datang tuh makin nyaman aku. Ana amaluka, kata orang tersebut. Aku adalah amalmu selama di dunia. Selama di dunia, salatmu, puasamu, zakatmu, infakmu, silaturrahimmu, birrul walidainmu itu menjelma menjadi penampakan yang baik. Berarti ikhwan dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk mencarikan teman kita di alam barzakh kita dengan cara apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita tasarrufkan, kita keluarkan di jalan Allah, maka insya Allah itu akan menjelma menjadi teman yang baik. Insya Allah. Itu Bapak-Bapak. Jadi Bapak-Bapak, kalau ada uang yang datang, ini Masya Allah. Ini hakikatnya kalau orang sudah pandai tahu dengan hakikat harta, itu mereka mencari siapa yang minta. Jadi di Tarim itu, di Hadramaut, ini Ustadz Ali Kusyairi ini.
Beliau yang sudah sangat hafal dengan daerah di sana. Jadi wanita-wanita salehah di sana itu kalau sudah makan, dia masak tuh cari ketok rumah siapa yang belum makan. Sudah makan belum? Belum. Ayo, ini punya aku. Terus seperti itu. Jadi berputar sedusun itu tukar makanan jadinya. Tapi ternyata konsepnya adalah mereka mencari ini sudah makan belum, ini sudah makan belum. Mereka tak bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Itu bagi orang yang sudah paham dengan hakikat harta. Karena harta hakikatnya adalah apa yang dikeluarkan di jalan Allah, maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Berarti kalau yang ada di bank bapak-bapak yang digitnya Masya Allah itu belum harta kita, Pak. Itu baru milik mato, Pak. Dibuka pakai PIN, pakai password, 3 miliar. Itu rezeki mato, Pak, baru. Boleh jadi sistem rusak, hilang di digitnya kok, selesai sudah. Atau tiba-tiba PIN campak atau ATM campak, atau diambil, hilang sudah. Belum rezeki kita, Pak. Itu baru rezekinya mato. Tapi ketika itu sudah diambil, dikeluarkan fisabilillah di masjid, panti asuhan, panti jompo, orang yang membutuhkan, maka itu baru menjadi milik kita dan tidak pacak diganggu gugat lagi oleh makhluk Allah yang lain. Maka ikhwan, ketika Al-Fakir, ketika kami masih jadi siswa dulu di sana di Mesir, itu ada satu wanita ibu yang kaya itu, Madam Rogab, karena Jim di Mesir jadi Madam Rogab. Madam Rogab ini janda kaya yang Masya Allah, kemudian kekayaannya itu duit tidak berseri lagi. Tiap Ramadan itu pasti kasih uang kepada seluruh siswa yang di asrama internasional itu sekitar 5.000-an anak. Itu dikasih rata-rata 100 pon. Anggaplah mungkin sekarang 200.000 misalnya. 200.000 kali 5.000 manusia itu. Tiap puasa. Apakah selesai? Belum. Setelah itu dia cari tempat-tempat yang lain. Jadi Masya Allah, ada teman-teman bahkan cerita lagi duduk-duduk akhir Ramadan ini, lagi suntuk-suntuk, duduk kawan-kawan Afrika tuh, tiba-tiba saya mercy nganan ya kan, bukan kiri, set ke kanan ngasih duit, habis itu hilang, wala ngenjuk nama partai, wala ngenjuk organisasi, tidak, pokoknya set hilang we. Masya Allah, ini hakikat orang yang sangat sadar dan tahu dengan harta dan sangat tidak mau diganggu dengan sifat riya dan segala macam. Maka bahkan sampai hari ini, mentok hari ini yang nak sedekah, yang disedekahi tidak tahu siapa yang ngenjuk. Masya Allah. Ya Pak, ini luar biasa. Nah, jadi berarti Ustaz tidak boleh kami ngumumkan? Boleh. Bahkan kadang-kadang wajib. Ngapa wajib? Kadang kita ini penghasilan 5 juta sebulan, sedekah pacak 2 juta itu, oi, yang suki itu beri jo, kira-kira. Tukang becak pacak sedekah, ngapo yang pejabat tidak pacak sedekah. Bukan sedekah malah ngambil misalnya. Nah itu akan jadi pelajaran. Intu budus sadaqati fa ni'mahi. Maka itu kadang-kadang juga butuh disebutkan nama kita ya. Dan kalau menyebutkan tidak usah nak pakai hamba Allah, sudah sebut nama. Ya. Siapa? Muhammad Iqbal. Tidak usah hamba Allah lagi. Karena ngapa? Ya jelas bahwa dengan disebutkan nama kita, nawaitu kan bahwa mudah-mudahan dengan disebut nama saya yang lain tergerak. Jangan sebut-sebut ya ikhlas dah ikhlas ya cak kelakar betok. Selesai itu kau tahu tak yang hamba Allah tadi itu aku itu. Ya percuma sebut benamo dari awal jo, mikir memang itu ya. Nah, itu ikhwan. Jadi ternyata butuh sekali agama ini. Nak 17-an Pak, budak-budak Karang Taruna tolong disupport. Budak anak-anak Irma nak ngadokan acara silahkan Pak. Karena sesungguhnya mereka sedang menolong kita pada hakikatnya. Nolong kita untuk nabungkan harta kita. Nah itu. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu minal amri wan nahyi. Yang kedua, selama para ulama itu mengamalkan ilmu-ilmu mereka berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ternyata Pak, tugas para ulama itu memang untuk mengingatkan. Para ulama itu mengingatkan berupa perintah yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ini satu perkara yang sangat-sangat penting yang oleh Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan perkara ini. Bahwa umat ini jadikan umat yang terbaik karena ada satu tugas yang penting, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini akan sangat bernas jikalau itu dilakukan oleh orang-orang yang paham dengan bidangnya. Memberikan pencerahan, memberikan penerangan,
memberikan penjelasan kepada umat, tapi dia tak paham dengan apa yang dia jelaskan, itu bahaya. Atau memahami setengah-setengah, muncullah umat-umat yang kerdil secara pemahaman. Maka bapak-bapak, betapa ternyata di zaman dahulu, kita tak bicara bersama-sama sekarang, di Masjidil Haram, di kota Makkah, zaman dahulu, itu punya zawiyah. Zawiyah itu apa? Zawiyah itu sudut-sudut, pojok-pojok khusus bagi orang-orang yang belajar dengan madhabnya masing-masing. Jadi di Mekah itu, yang imam tuh giliran Pak, baca sejarah Mekah, tarikh Mekah itu dibaca, sampai sebelum masuknya Wahabi di sana. Sebelum pemerintahan Saud yang disebut dengan Arab Saudi itu, maka zaman dahulu para ulama sesuai dengan madhabnya masing-masing. Yang madhab Imam Ahmad bin Hanbal belajar fikih, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, tidak baku serang, tidak saling salah menyalahkan, bergilir jadi imam Pak. Indah niat umat saat itu. Masuk setua itu hancur sudah. Ya, harus sikok, harus main ini, harus tidak baca. Umat ini tetap kita akan selalu berbeda pada aspek pemahaman Pak. Perhatikan itu dan camkan itu, bahwa umat tidak pernah akan bisa jadi satu. Maksudnya secara pemahaman ya. Secara pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap sunnah. Karena mengapa? Karena memang pada sejarahnya Rasulullah mengajarkan hal yang bermacam-macam pada satu aspek ibadah saja. Kecuali para ulama sudah jelas tentang takaran zakat, sudah jelas. Tapi kaifiyah sholat itu berbeda. Allahu Akbar, ini tangan ini, itu mazhab Maliki di Maroko biasa. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Bangladesh, India, Pakistan, aminnya mereka tidak keras seperti kita, karena mereka madhab Hanafi. Mereka tidak menyatakan harus dijaharkan. Mereka aminnya tidak ada malah sama sekali. Waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, artinya ternyata bahwa umat memang harus sering silaturahim. Dan kalau tak pacak silaturahim, tugas ulama untuk menjelaskan itu. Berarti memang dibutuhkan orang-orang yang menguasai di bidangnya. Nah, berarti bapak-bapak ini dimuliakan Allah. Jadi tugas para ulama adalah untuk memberikan pencerahan kepada umat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tetapi kita sebagai orang awam masuk kepada bab yang ketiga. Karena ulama sudah, tidak usah dibahas. Itu ranahnya para ulama, kita orang awam. Yuk kita bahas diri kita masing-masing pada bab ketiga ini. Apa bab yang ketiga? Bab yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Bahwa agama beserta dunia ini bisa berjalan beriringan, agama ini bisa menjadi jaya selama orang-orang awam, selama orang-orang jahil atau juhala atau orang-orang awam, la yastakbiruna amma lam ya'lamu, mereka tak sombong, tidak merasa besar dengan apa yang mereka tak ketahui. Yang pertama, ay la ya'ridun, yang pertama mereka tidak berpaling. Maksudnya dari ilmu. Wala yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu, dan yang kedua mereka tidak merasa terhalangi, tidak merasa gengsi untuk belajar apa yang mereka tak tahu. Bapak-bapak, sering sekarang ini ada orang yang maaf ya, yang baru ngaji 3-4 tahun teruslah nyalahkan pendapat Imam Syafi'i. Terdengar tak? Terdengar. Ada kata-kata yang terdengar yang dapat dari Ustaz Yurzan ke kami. Di situ Kak, katanya, dia berkata. Sampai ada yang ngomong Kak. Ngapa? Imam Syafi'i itu kalau tahu hadis ini dia tidak akan kunut subuh. Ya Allah, Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu lahir, Imam Syafi'i itulah mati. Itu satu Pak. Yang kedua, Imam Syafi'i itu muhaddis ya iya beliau, faqihnya juga beliau, mujtahidnya ya beliau. Artinya apa? Artinya kita orang awam ini hati-hati, jangan sampai kita melewati kadar keawaman kita untuk berkomen terhadap sesuatu. Jadi kalau tidak tahu masalah, tidak usah ngomong banyak-banyak, lebih baik diam. Kata ulama nih, kalau kamu mau selamat dunia dan akhirat katanya, supaya hidupmu nyaman, lakukan 3 perkara kata ulama. Ini tiga tips ini adalah tipsnya para ulama
Yang kedua tipsnya orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga tipsnya siapa? Tipsnya para dokter. Apa yang pertama kata beliau? Kalau kamu tak tahu dengan satu perkara, katakan Allahu a'lam. Ya sudah, selamat. Cuma kan tidak populer kan. Kalau uang begesa kita tak melok tuh rasanya kurang gitu ya. Pola kalau sudah di warung kopi itu, wah pokoknya aku galo yang tahu. Kamu tahu lah, tenggelam kapal Panderwijk itu, novelisnya itu aku yang dulu nyatatnya kira-kira itu. Sangkingnya nak begaya-begaya. Hati-hati, lebih baik. Ustaz apa hukumnya? Kalau sudah tidak tahu. Sering anak ditanya, Ustaz mas tentang waris. Aku tidak belajar waris. Belajar sama kawan-kawan kami belajar. Ini diarahkan. Ngapo? Salah fatwa akhirat pak. Terjungkal gitu. Hati-hati. Ya. Maka para ulama pak, saking ta'zimnya mereka, saking beradabnya mereka dengan perkara yang mereka tak tahu, mereka mengatakan Allahu a'lam. Imam Malik pak. Imam Malik ditanya tentang satu perkara 40 bab, beliau jawab hanya sekitar 32 bab. Selebihnya beliau menyatakan Allahu a'lam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, hafal puluhan ribu hadis. Beliau mengumpulkan hadis pertama kali dalam sejarah. Maksudnya yang dibukukan dalam satu buku, dalam kitab Muwatta Imam Malik. Tidak malu ngomong tidak tahu. Tapi kita ini kalau ditanya itu seolah-olah kita yang jadi mufti, berikan fatwa ini fatwa ini. Hati-hati pak, kalau tidak tahu ya sudah tidak tahu. Tidak ada aib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengatakan saya tak tahu. Itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Cuma sayangnya, karena belajar dewek, dah kata guru, itu tadi. Macak-macak, cacak pintar, padahal tidak. Maaf. Kalau tidak tahu sudah, anak tidak tahu. Ngapa ada perbedaan? Ya sudah, anak tidak tahu. Tanyakan lebih baik. Yang kedua. Kalau ada di satu kaum, kata para ulama, ini ilmunya para hukama, orang-orang bijaksana. Kalau ada di antara sekeliling orang, supaya kamu orang selamat, fakun askatahum. Jadilah orang yang paling pendiam di antara mereka. Kenapa? Kalau engkau jadi orang paling pendiam di antara mereka, maka jikalau mereka benar, orang lain yang akan menyangka bahwa engkau masuk dalam golongan orang yang benar. Tapi ketika kelompok yang engkau berada di dalam itu sedang salah, ketika engkau diam, maka engkau akan selamat dari kesalahan mereka. Kan lemah itu. Kita melok-melok komen, ternyata salah, terjeblos juga kita dalam penjara. Kira-kira mah itu. Yang ketiga, kata ulama, ini yang berat. Kalau makan, bangunlah engkau, sementara engkau masih menginginkan makanan itu. Lagi makan, tiba-tiba, sudah. Lah kenyang? Belum, tapi masih pengen, tapi sudah. Nah itu yang berat kan. Mempacak mak mano, kakek nasi gemuk dengan pempek sama cuka itu, habis bapas bingkas baru ditinggal. Nah ini yang berat pak. Yang berat sunnah Rasulullah itu kan bukan pas mulai makannya, pas nak ngabisi makannya itu. Ya, makan sebelum lapar, berhentinya setelah kekenyangan. Nah itu gitu. Ya, padahal berhentilah sebelum kenyang itu yang berat. 3 hal ini kamu lakukan maka kamu akan selamat, dikatakan ulama. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Jadi kita orang awam, bapak-bapak, kalau pengen kita selamat juga, carilah second opinion pak. Carilah berita dari aspek yang lain sehingga muncul kebijaksanaan pak. Kadang kita ini kalau nyengok berita dari satu arah, seolah kita akan mencemooh fulan bin fulan. Tapi ternyata ketika kita lihat keseharian fulan tersebut, ternyata tidak mah itu. Jadi artinya pak, kalau kita tidak tahu, ya sudahlah diam be. Kalau tidak, cari informasi selengkap-lengkapnya, jangan sepotong-sepotong. Bila perlu, telusuri sumbernya, datangi orangnya, klarifikasikan, baru aman gitu. Itu baru lemah. Ini baru baca siko itu, kemudian di-share, ngambil kesimpulan segala macam. Padahal zaman sekarang pak, bahwa zaman sekarang ini, terutama untuk Islam di Indonesia pak, kita ini sedang jadi sasaran tempur pak. Tidak, kita tuh cak Ukraina dengan Rusia tidak. Tapi kita sedang dibikin ke arah sana. Diadu domba. Ini diadu domba, dia diadu domba. Sehingga umat Islam tuh satu sama lain tuh terus saling curigai satu sama lain. Berarti hati-hati dengan berita, Pak. Hati-hati dengan berita. Ngapo diutus nabi para anbiya itu supaya kita hati-hati dengan berita. Ngapo? Karena arti anbiya itu nabiun dari kata-kata naba. Nabiun yang membawa berita. Artinya percaya apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul melalui para ulama. Itu maksudnya. Berarti kita sebagai orang awam ini jangan sombong dengan apa kita tidak tahu. Kemarin ada syekh dari Mesir. Ngapa? Tak
tak pacak macam Quran. Dikiranya Quran ni bahasa sekayu kan. Dikira Quran ni bahasa pekagan. Ngapa? Wadduha wal laili idza saja. Bahasa ngah itu. Oh, tak pacak mak itu. Ada caranya. Jadi kalau tak tahu ya sudahlah diam baik. Nah, jadi bapak-bapak dimuliakan Allah. Kita ni orang awam, jangan sampai apalagi terhadap ulama, Pak. Jangan bilang cepat sekali zaman sekarang ini bilang itu ulama ulama jahanam, ulama apa, Pak. Terdengar dengan telinga. Dan kalau kayak 2024 itu akan banyak tuduhan-tuduhan terhadap para ulama. Suudzon terus sebagai orang awam bahwa ulama mepet ke pemerintah dikatakan ulama dunia. Belum tentu, Pak. Mungkin itu hasil istikharah dia. Lananya belum langsung kepada fulan bin fulan ulama tersebut. Banyak, Pak, sekarang budak-budak muda ini yang digiring oleh kelompok tertentu bahwa fulan bin fulan ini ulama jahat, ulama dunia, ulama yang bisa dibeli segala macam. Sudah, kalau tak tahu diam baiklah. Kalau tidak, supaya selamat di akhirat, datangi langsung uangnya, tanyanya. Datangi dak, apa tidak, tiba-tiba buat kesimpulan dewek. Nah, siap-siap di akhirat. Siap-siap pahala bapak yang jamaah dari subuh sampai ke masjid ini, sampai isyraq, sampai duha, dinjukkan kepada orang tersebut. Galak, Pak. Nah, kalau ada galak sudah. Khalas. Silent please. Kalau tak mudah getar, Pak. Ya. Nah itu, jangan di loudspeaker kan. Yang keempat, wa madamal fuqara la yabi'una dunyahum bi akhiratihim. La yabi'una akhiratahum bi dunyahum. Bahwa selama orang fakir ini tidak menjual dunia akhiratnya dengan dunia. Ini tetap tugas bersama, Pak. Betapa banyak di perbatasan sana, di mana-mana umat Islam ini kan dibeli akidahnya. Oknum-oknum orang-orang yang fakir, Pak. Karena, Pak, kadal faqru ayyakuna kufra. Kita ini tidak pernah rasa lapar, Pak. Jadinya aman dan nyaman, Pak. Maka sering-sering yuk kita kemana, ke tempat-tempat, ke kantong-kantong kemiskinan itu. Di situ banyak sekali orang yang mencoba menggoda umat-umat Islam ini. Pakai Indomie, dinikahkan, disekolahkan, tidak pacak bayar rumah sakit, dipakaikan ini dan itu, sehingga dia apa? Sehingga dia keluar dari Islam. Hati-hati, Pak. Dan ini tugas kita orang-orang yang ada di kota, orang-orang yang punya uang dengan punya ilmu ini. Berarti kita jangan sampai diam di tempat ini. Mencari informasi bagaimana. Betapa banyak di pegunungan biasanya. Betapa banyak itu di daerah pelosok. Betapa banyak itu di daerah-daerah seperti di pantai, di pesisir-pesisir yang mereka butuh bensin, butuh solar, butuh ini dan butuh itu, butuh perahu. Itu dipakai itu oleh orang-orang yang haula dari luar itu untuk menggoda umat Islam. Dan tugas kita untuk menyelamatkan mereka. Berarti kita juga, Baitur Rahman juga, kemudian kita juga, MUI juga, siapa betul punya tugas untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Nah, ini PR bersama, Bapak. Jadi jangan sampai supaya kita nyenyak, tidur, kita lemak solat, lemak puasa, lemak zakat. Ternyata terdengar kabar betapa banyak satu kampung keluar dari Islam gara-gara tidak kate duit. Kita juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ikhwah, ini dimuliakan Allah. Berarti Islam itu akan jaya selama ada 4 perkara ini. Kalau 4 perkara ini terpenuhi, maka insya Allah Islam itu akan berjalan dengan sebagaimana diharapkan untuk li'ilai kalimatillah insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقنا لطاعتك
Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.